Shalom, jumpa lagi dengan saya Reinhard Sama Kansil dalam program Bidang Khotbah episode ke-67. Kali ini kita akan belajar dari 7 kesalahan mendasar pengkhotbah. Jangan lupa like, share, subscribe, pencet loncengnya channel YouTube saya ini. 7 kesalahan mendasar pengkhotbah. 1. Pembukaan yang datar, konvensional. Kita membangun kesan awal melalui pembukaan khotbah. Akan fatal akibatnya apabila kita gagal membangun kesan awal yang baik. Persiapkan dengan baik dan jangan sampai tidak ada bagian pembukaan dalam khotbah saudara. Kesalahan kedua, khotbah tidak jelas, berputar-putar. Dengan struktur khotbah yang dibuat rapi dan ketat, maka akan lebih sulit kita menyampaikan khotbah yang berputar-putar. Artinya kita akan mudah untuk tidak berputar-putar. Jangan membuat susunan khotbah yang tidak jelas, karena pasti akan membuat kita sendiri akan berkhotbah secara bingung. Dan pada gilirannya kita akan menyampaikan khotbah dengan berputar-putar seperti pesawat yang tidak landing-landing. Ketiga, nada suara monoton tanpa intonasi. Jangan lakukan hal tersebut. Kesalahan ketiga tadi ya, monoton dan tanpa intonasi nada suara kita. Bervariasi dan berwarnalah dalam membunyikan pesan-pesan khotbah saudara. Jemaat akan bosan dan jenuh mendengar khotbah yang suara pengkhotbahnya datar, monoton, tanpa intonasi. Vokal pengkhotbah yang seperti itu akan membuat umat tidak mendapatkan pesan baik dalam khotbah saudara. Kesalahan keempat, bahasa tubuh yang pasif, gestur yang tidak aktif. Sebagai penjelas, gestur sangatlah penting. Pengkhotbah yang tidak mengungkapkan pesan khotbah dalam bentuk visual seakan mau mengatakan bahwa pesan pengkhotbah tersebut tidak penting. Bagian-bagian khotbah yang menurut saudara penting sebaiknya ditampilkan dalam bentuk gestur yang aktif. Seperti tangan saya ini ya, bermain-main begini. Itu kesalahan keempat. Kesalahan kelima, mimik, ekspresi, wajah yang datar. Umat membaca pesan kita selain mendengar. Jadi umat selain mendengar khotbah kita, dia membaca pesan. Di mana pesannya? Pesannya dari raut wajah kita, dari ekspresi muka kita. Karenanya umat membaca dari ekspresi kita. Jangan berkhotbah tanpa ekspresi yang berkesan. Jangan ekspresi yang datar, melainkan berikan pesan-pesan terbaik saudara melalui ekspresi terbaik dari wajah, muka saudara. Maka khotbah saudara akan berwarna dan menarik perhatian serta wow. Jemaat akan bilang wow, ekspresinya bagus pengkhotbah itu. Kesalahan keenam, kekurangan daging, dalam tanda kutip ya, daging. Tidak ada joke, tidak ada ilustrasi, tidak ada metafora yang memperkaya materi khotbah. Datar-datar saja. Orang dewasa sama seperti murid sekolah minggu. Mereka suka dengan cerita. Karena itu berceritalah dalam berkhotbah. Jangan berkhotbah yang kering tanpa cerita. Khotbah yang dari awal sampai akhir berisi hanya nasihat dan latar belakang kitab-kitab yang berusia ribuan tahun lalu akan kering. Kering dari cerita. Akan ditinggalkan umat. Khotbah yang seperti itu. Makanya miliki buku kumpulan renungan saya 515 renungan, ada 515 cerita, ilustrasi, kisah inspiratif di dalamnya. Kesalahan keenam, kesalahan mendasar ketujuh terakhir, materi khotbah yang membosankan. Setiap bacaan memiliki khotbahnya masing-masing. Jangan sampai saudara menyampaikan khotbah yang sama pada dua bacaan yang berbeda. Hindari materi khotbah kita yang sama, padahal bacaannya berbeda. Hindari ilustrasi dan contoh yang itu saja, sama dari satu bacaan ke bacaan yang lain. Saya pernah mengalaminya. Salah satu hamba Tuhan berkhotbah sudah lebih dari 3 kali saya dengar ceritanya sama. Pengalamannya sama ketika menjadi tentara nasional Indonesia, ketika permesta di Manado. Jangan sampai seperti itu. Penting
Sisipkan selalu kisah inspiratif ilustrasi dalam khotbah saudara. Khotbah tanpa ilustrasi akan kering, membosankan. Karenanya, miliki buku ini. Berakar, bertumbuh, berbuah. Kumpulan renungan 515 karangan saya sendiri. Demikian 7 kesalahan mendasar seorang pengkhotbah. Uraian lengkap dan petunjuk praktisnya hanya dapat dilihat di buku ini. Video ini hanya singkat saja. Hubungi HP di atas, karena buku ini dan buku renungan saya tadi tidak ada di toko buku. Hubungi nomor HP di atas. Sampai di sini dulu, kita sambung pada episode 68, membangun kecerdasan emosional seorang pengkhotbah. Salam wow.